hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saat ini kita mau memulai ibadah kita, sama-sama kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami memulai ibadah kami, biarlah Roh Kudus hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan, pasukan Kristus siap. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Kita nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus.
Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, tutup matamu, ambil sikap serius. Kita angkat lagu ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Inilah penyembahan kami. Kami mau menyembahmu, Yesus. Ini persembahan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu, Kau yang terindah. Rasa kami ini penyembahan, kami memuji Yesus. Kami datang padamu, kami mau menyembah kasih, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tak habis-habisnya kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ini penyembahan kami, ini hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, 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 Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia.
Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan beserta wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati pemimpin kota kami Tuhan, kota Pekanbaru. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Opa Niko dan keempat wakilnya, Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi mereka senantiasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan negeri kami Tuhan, senantiasa jagai, lindungi negeri kami Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang buruk dari negeri kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kasus COVID-19 ada negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya tidak ada lagi penyebaran kasus baru di negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kasus-kasus COVID-19 yang ada di kota kami dan juga di bangsa kami Tuhan dapat cepat pulih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa untuk mama papa kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memberkati mereka Tuhan, memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman, adik-adik yang sudah bersekolah Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau jagai, lindungi mereka senantiasa dalam setiap pembelajaran mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar firman yang disampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kita berjumpa di ibadah online hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Persembahan yang Kudus dan Berkenan. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Hari ini kakak akan tunjukkan hadiah buat adik-adik nih. Duduk yang manis ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Senang gak kalau adik-adik dapat hadiah? Tentu senang ya. Kakak juga senang kalau dapat hadiah. Nah, sekarang kita lihat dulu hadiahnya apa ya. Hadiahnya adalah Waduh, ini mah barang rongsokan atuh. Kumaha iye? Barang rongsokan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah barang yang sudah rusak sama sekali. Barang-barang rongsokan adalah barang bekas pakai, bahkan yang sudah rusak, bukan barang baru. Adik-adik, seandainya kalian dapat hadiah seperti ini, barang rongsokan, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kecewa dan sedih ya. Tuhan juga pernah sedih loh adik-adik. Ada yang coba-coba dan nekat memberikan hadiah kepada Tuhan berupa barang rongsokan. Preman sekali dia ya. Mari kita perhatikan cerita firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik lihat gambar itu. Apa itu ya? Itu adalah mezbah. Mezbah adalah tempat mempersembahkan korban bakaran sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Mezbah adalah tempat orang zaman dulu memberikan persembahan bagi Tuhan. Sementara mezbah yang sedang disusun, tiba-tiba terdengar suara. Enggak. Ayo, adik-adik coba tebak. Suara apa itu? Suara domba, Kak. Salah. Ayo, ada yang lain kira-kira? Ada yang tahu? Menyerah? Jawaban yang benar adalah suara itu adalah suara domba yang ketipu batu. Jadi, domba ini dibunuh alias dihukum mati. Bahasa Perancisnya gitu, diisdetkan, gitu loh. Untuk korban persembahan kepada Tuhan. Tidak jauh dari batu-batu ini ada lagi susunan batu yang lain. Tapi kok batu-batunya berantakan ya? Tidak seperti yang tadi. Demikian juga dengan korban persembahannya.
berbeda dengan korban domba yang tadi. Korban kali ini dipersembahkan dengan asal-asalan, sambil menggerutu kayak gini nih. Tuhan, 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 sungguh membosankan. Ngapain sih ngerepotin orang untuk kasih persembahan? Kan capek. Mana Tuhan gak kelihatan lagi. Nah, mereka ini siapa ya? Mereka ini adalah anak Adam dan Hawa. Yang mempersembahkan domba adalah Habel, anak kedua dari Adam dan Hawa. Setelah dewasa, Habel memilih sebagai gembala kambing domba. Sedangkan yang mempersembahkan asal-asalan sambil menggerutu tadi adalah si Kain, anak pertama Adam dan Hawa. Kain menjadi seorang petani. Pada suatu hari, Kain memanen hasil kebunnya, dan sebagian hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habel juga mengambil beberapa anak domba yang sulung dari kawanan ternaknya, lalu mempersembahkan bagian-bagian yang terbaik dari dombanya. Yang terbaik itu buat Tuhan. Lihat apa yang dipersembahkan Habel, anak domba yang sulung, bagian yang terbaik dari domba yang terbaik. Makanya dikatakan di firman Tuhan, dan Tuhan mengindahkan, senang menerima Habel dan pemberiannya. Tapi Tuhan tidak mengindahkannya, menolak, tidak menerima Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali. Kain sangat sakit hati dan mukanya kelihatan muram atau tidak kelihatan bergembira. Dia sedih. Adik-adik tahu nggak? Orang ini atau Kain memberikan persembahan dengan hati yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sedih loh adik-adik. Tuhan juga sedih kalau adik-adik tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan minta korban yang terbaik, yaitu hidupmu. Malah marah-marah dan tidak percaya sama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena Kain marah, dia jadi membenci Habel adiknya. Sampai suatu ketika Kain mengajak Habel ke ladang. Di ladang itulah Kain menyerang Habel dan membunuhnya. Adik-adik, dengarkan kakak. Mungkin engkau adalah anak orang kaya, mungkin kau adalah anak orang pintar, mungkin kau adalah anak yang cakep. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tidak tertarik pada tampak luar, karena tampak luar bisa menipu. Tuhan tertarik pada hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan tertarik pada hatimu. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus melihat hati. Ya, benar, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hidupmu. Seperti di Roma 12 ayat 1b dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada 3 hal yang menyebabkan Tuhan menerima persembahan Habel, tertulis di Ibrani 11 ayat 4, yaitu yang pertama, hidup benar. Habel hidup dalam kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di Yohanes 14 ayat 6. Jadi, hidup benar adalah hidup dalam Tuhan Yesus. Hidup menurut firman-Nya. Yang kedua, hidup berkenan. Seringkali manusia ingin berkenan di hadapan manusia, tapi lupa untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup beriman. Beriman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan minta kau berikan yang terbaik, yaitu hidupmu. Biarlah kita sama-sama seperti Habel yang memberikan persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan dengan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan cara hidup benar, hidup berkenan, dan hidup beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya, sampai menjadi kau besar, sampai kau menjadi dewasa, bahkan sampai Tuhan Yesus memanggil kita, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya.
Kalau adik-adik berikan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk menuntun engkau dan memberkati engkau. Mari adik-adik, ambil sikap berdoa sungguh-sungguh. Yang mau memberikan yang terbaik yaitu hidupnya kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini setiap anak-anakmu yang ada ikut ibadah hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kau jamah satu persatu anak-anakmu ya Tuhan. Mereka mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya buat Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang berkenan yang di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau bantu setiap kami. Walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak-anak, tapi Tuhan menuntun kami agar kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksinya